Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Indra Guno di Ngobras episode ke-457. Oke, tahun 2025 pertama kali ini ya, di tanggal 6. Semoga teman-teman selalu diberi ketentraman dalam apapun juga situasinya. Oke. Vika, how are you Vika? Teman-teman kita ini yang akan datang nih dari OKOC Perwira. Ini cek sound, saya ambil cek video ya teman-teman. Terus ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah dari Dianti. Prof ingin titip bertanya, dengan kenaikan harga-harga yang makin tinggi saat ini, terutama bahan-bahan pokok untuk produksi, gimana cara usaha kita bisa bertahan atau bahkan bisa meningkatkan omsetnya tanpa menaikkan harga jual? Oke, makasih dia pertanyaannya. Nah, kalau kita tanya dulu. Laporan keuangannya udah bagus belum? Kalau misalnya belum bagus, laporan keuangannya bagusin dulu. Bagusinnya artinya gimana? Semua pengeluaran pemasukan dicatat. Agar apa? Agar kita bisa menganalisa harga yang kita tetapkan udah betul atau belum. Marginnya udah cukup atau belum. Ya, jadi misalnya bikin makanan gitu. Marginnya berapa ya? Minimal harusnya minimal adalah ya 40% itu keuntungan. Oke? Kenapa? Karena kita perlu pengembangan usaha. Oh, kemahalan dok. Nggak apa-apa. Kalau kita punya yang disebut sebagai beberapa produk, ada yang marginnya lebih tipis, ada yang marginnya lebih besar. Itu hanya bisa teman-teman hitung kalau ada pencatatan keuangan yang baik. Ya, semuanya dicatat. Bukan hanya sekedar ongkosnya aja yang dicatat, tetapi juga pemasukannya juga dicatat supaya bisa kelihatan. Nah, mengenai harga-harga yang meningkat, kalau masih di bawah 5%, ini patokan aja ya. Dari 0 sampai 5% itu kita masih bisa tahan istilahnya. Tapi kalau sudah di atas 5%, itu kita mulai harus mengedukasi siapa? Pelanggan kita, bahwa setiap tahun ada kenaikan harga disebabkan oleh inflasi. Inflasi itu apa? Penurunan daya beli mata uang kita. Ya, jadi ada inflasi. Nah, kalau setahun itu biasanya per tahun tuh inflasinya tuh sekitar 10% gitu. Naik 10% per tahunnya itu orang-orang enggak marah. Kenapa? Karena masih dalam batas kewajaran. Tapi kalau lebih dari itu, edukasinya harus baik. Nah, ini kan bentar lagi ya, kurang dari 2 bulan lagi udah Ramadan. Nah, Ramadan itu karena demand atau permintaannya tinggi, otomatis harga akan naik. Karena hukum ekonomi itu bila permintaan naik, itu harga akan naik. Atau bila
supply atau bahannya kurang, itu juga harga akan naik. Jadi itu namanya supply demand. Permintaan itu demand, supply itu pengadaan. Itu namanya hukum ekonomi. Jadi kita bisa siasati kenaikan harga bahan pokok itu seperti itu. Ya, dari kita bisa absorb sendiri atau kita absorb sedikit, sisanya kita naikin sedikit harganya, atau ada yang dilakukan oleh teman-teman lain adalah dia ubah packagingnya yang biasanya 100 mili jadi tinggal 90 mili gitu, atau miligram ya, misalnya contoh. Nah ini tentunya tergantung kembali ke teman-teman, kualitasnya mau sama, terus harganya mau sama, terus kecepatan bikinnya juga mau sama, atau pelayanannya mau sama. Nah kalau ini 4 komponen cost ini bisa diatur-atur, bisa dimain-mainkan supaya kita bisa terus jualan dengan tidak harus meningkatkan harga melulu. Mudah-mudahan membantu ya dia, kalau enggak DM saya. Oke, teman-teman, kita lihat nih apakah sudah hadir belum tamu kita. Coba ya, saya lihat dulu nih. Oke. Oh, saya belum ini ya. Nah, ini dia. Dipin dulu komennya dari Restu. Oke, Omah Rendang dan satu lagi Bru Nusantara. Oke, semoga bisa melihat video masing-masing. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Jakarta? Gimana Jakarta? Alhamdulillah baik, Pak. Aman. Punya gubernur baru ya Jakarta. Jakarta menyale, Pak, katanya, Pak. Jakarta menyale. Iya. Jadi wakil gubernurnya anak Betawi nih sekarang. Alhamdulillah. Bang Dul. Oke. Iya. Kita mulai ya. Selamat datang di Ngobras 457. Nah, ini nanti kalau misalnya di latar belakang terlalu berisik, nanti tinggal dipencet tombol mute ya, supaya kalau kita nggak lagi baik bicara, kita bisa lebih hening seperti ini. Terima kasih. Oke, di acara ini sederhana kok tujuannya, yaitu saling kenal saya dan Bro dan Mbak Afri. Omah Rendang. Ya, ini betul ya? Iya betul Pak. Bener ya? Betul. Ini panggilannya Uni atau apa di Uni bukan? Orang biasanya manggil Omah. Oh ya. Oh gitu. Oke. Bebas Pak, bebas. Oke, Omah. Panggilnya Omah aja. Kalau Bro panggilnya apa? Bro juga ya? Oke. Nah, sebelum nanti pertanyaan itu ada perkenalan pribadi ya, masing-masing ya. Kita mulainya dari Bro dulu, baru habis itu ke Oma ya. Perkenalan pribadinya
ke lain usaha ya. Nanti kita bicara usaha lain lagi. Apa ini nanti aja Bro-nya lagi ada itu. Poin Pak. Nah, lagi seru banget kayaknya. Ini mau wawancara Pak sama Sandiaga Uno. Apa ada Sandiaga Uno? Iya Pak. Oh, Izin Pak, ya. sambil dagang ya Pak. Apa-apa. Bro, kenalan dulu dong, kenalan. Iya Pak, aku Andi dari Nusantara Pak. Usahaku kopi. Itu Pak. Andi asalnya dari mana Andi? Oh aduh, Like. muter. Ayo udah deh. Sekalian giliran Oma deh, Oma. Ya, ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Afriani. Brand saya Omah Rendang. Kalau ini tempat usaha di Pesanggerahan Pak, Jakarta Selatan. Oke, Pesanggerahan ya. Iya, Pesanggerahan. Lokasi usahanya juga di situ ya. Iya, di sini juga. Itu online aja atau offline juga? Online Pak, kebanyakan sih online, sama offline tuh ada bazar-bazar, itu acara-acara gitu, ngisi acara-acara. Tapi online, masih online. Oke. Nah ini dia udah balik lagi nih, Bro Andi. Bro Andi asalnya dari mana nih, Bro Andi? Aku asal dari Jakarta Pak, lahir. Cuman mau apa-apa Batak Pak. Oh, mantap kali. Apa marganya apa marganya? Marga si Tompul Pak. Mantap, Bro Andi si Tompul. Oke. Nah, tadi udah perkenalan singkat, sekarang promosi usaha aja langsung ya. Promosinya itu pertama pertanyaannya adalah apa yang dijual. Apa yang dijual. Habis itu nomor 2 berapa harganya. Yang habis itu yang ketiga adalah di mana belinya. Ya. Terus keempat adalah terbuka nggak kesempatan untuk berkolaborasi sama yang teman-teman lain. Oke, silakan Bro Andi dulu. Habis itu tolong mute ya. Oke Pak, aku Andi. Usahaku Nusantara namanya, bergerak di bidang kopi, tepatnya di F&B lah Pak. Kita jual kopi Nusantara, itu belinya masih by WhatsApp Pak. By WhatsApp sama by Instagram. Terus kita juga ada tempat ngopinya di Gang Kecil. Dulu Pak Sandi mau ke sini Pak, cuman gagal. Gara-gara parkirannya agak sempit dikit. Gitu Pak, dari waktu zaman jadi Mas Menteri. Itu Pak. Nah, usahanya sekarang kita lagi mau jual diri Pak, jual dia sebagai konsultan kopi. Siapa yang mau bangun kedai kopi, kita bisa supportnya. Itu sih Pak kurang lebihnya dari biografi kita Pak. Kalau barang yang dijual selain biji kopi apa lagi? Selain biji kopi kita jual, kalau di kedainya sendiri kita jual minuman olahan kopi Pak. Sama makanannya juga Indomie kayak gitu-gitu, sejenis warkop lah Pak. Cuman kita jualnya kopi Nusantara. Terus harganya range-nya berapa? Kisaran. Harganya kita kalau di warkop sendiri kita masih ada yang 5.000-an Pak. 5.000 rupiah kita udah bisa minum kopi Nusantara. Oke. Ini Pak lingkungan kita Pak di Gang Kecil Pak. Bagus. Ah, keren tuh. Pak. Keren. Alhamdulillah Pak. Oke. Jadi rame terus ada tetangga. Iya Pak. Di Nah, dalam gang lah kita Pak. Selama ya, ini Pak. distribusinya gimana?
Distribusi kita masih dari petani kopi, Pak. Makanya kita masih bisa jual murah lah, 5 ribuan. Oke, Gitu. petani kopinya di mana tuh? Kita ngambil dari Aceh baru sampai Sulawesi lah, Toraja. Aceh dari Takengonnya. Sulawesi dari Malino ada, Toraja ada, Pak. Oh, jadi langsung dari mereka kirim ke Jakarta gitu ya? Iya, Pak. Kalau misalnya saya mau beli bubuk kopi 500 gram bisa nggak? Bisa banget, Bapak. Itu berapa tuh? Jualannya 100 gram apa Kopi apa, 500 gram? Pak? Kopi yang buat espresso lah. Buat espresso kita Toraja ada, Pak, dari harga 20.000 per 100 gramnya. Oke, itu kalau Berarti kalau 500 gram 100 ribuan, Pak. oke. Nah, itu bukan Arabica berarti ya? Robusta, Pak. Iya. Kalau Bapak mau Oke. blendnya, kita Arabicanya ada. Itu kisaran 250 per 1 kilo, Pak. Jadi Oke. blend. Kalau yang Arabica dari mana? Arabica kita dari Aceh Gayo ada. Terus ada dari Sidikalang, ada dari Lintong, ada dari banyak sih, Pak. Toraja juga kita ada, Sapan, terus Pulu-Pulu, Jawa, Flores. Yang baru masuk dari Jawa Barat, Pak, kita ada Sunda Gulali. Itu daerah mana tuh? Kalau Sunda Gulali dari Jawa Barat, Pak, dari kalau nggak salah kemarin itu kita antara, lupa aku, Pak, kemarin petaninya ngasih biji. Oke. Bandung sana, Pak, Ciwidey kalau nggak salah, iya. Oh, Ciwidey, oke. Kalau saya tuh biasanya kalau buat ngopi itu kan ngopinya pakai diseduh gitu. Itu saya lebih sering pakai Robusta. Iya, Pak. Oke. Kalau jualannya sendiri atau udah punya reseller? Jualannya masih sendiri, Pak, by Instagram. Cuma kita alhamdulillahnya udah ada Pak yang buka kedai di pasar Minggu juga. Jadi kita drop kopinya juga di sana juga kita. Apa namanya di pasar Minggu? Namanya cuman dibedain, kalau di Tanah Tinggi Jakarta Pusat Warkop, di sana kedainya, Pak. Oke. Thank you, Bro, atas promosinya. Itu penampakannya gimana tuh kopinya? Bungkusnya nggak ada ya? Apa, Pak? Bungkusnya ada, sebentar, Pak. Ini ukuran setengah kilo kita, Pak. Oh, oke. Coba diputar-putar. Putar-putar. Ini packagingnya, Pak, kurang lebihnya. Oke. Itu standing pouch bukan? Standing pouch, Pak. Oil. Mantap. Oke, nanti bilang sama ini ya, sama Restu. Pak? Bilang Siap, sama Bapak. Restu. Ya, atau yang Bajawan. Bapak, terima kasih boleh. banyak. Juga boleh. Kalau bisa mampir, Pak. Iya dong. Tinggal diatur aja sama Restu. Kalau saya, Siap, Bapak. kalau diperintah Restu langsung jalan. Siap, Bapak. Oke, makasih. Bapak, Sekarang Iya, Pak. promosinya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama promosinya. Oma. Ayo, Oma, promosi. Iya, siap. Iya. Boleh. Ini Pak, produk saya Oma Rendang nih. Saya masih beli produk ininya, bahan-bahannya tuh masih di lokal, Pak, dengan pelanggan-pelanggan yang ada di sini. Terus kayak bumbunya juga, santannya itu semua masih pakai ini produk dalam negeri. Bumbu-bumbunya itu sebagian bumbu keringnya itu masih dari itu, Pak, masih dari kampung, jadi dikirim dari kampung. Bumbunya ya?
Terus range harganya tuh mulai dari yang ada yang 15.000 sampai yang 375.000. Oh, apa tuh yang 15.000 apa? Kenapa Pak? Yang 15.000 apa tuh? Harga apa? Ini Pak, ini kemasan untuk sekali makan. Jadi praktis gitu. Ini kan terinspirasinya waktu pas pandemi. Jadi saya coba buat kemasan yang praktis gitu. Karena kan mungkin waktu pandemi kan orang banyak yang ekonominya juga lagi kurang bagus. Jadi saya pikir kenapa saya nggak coba kemasan yang kecil gitu untuk meringankan orang masih tetap bisa makan gitu produk saya. Jadi saya coba membuat kemasan jadi orang nggak perlu harus beli yang 1 kilo, setengah kilo gitu. Jadi kemasannya kayak ini yang ini 50.000, yang ini yang 15.000 untuk sekali makan. Ini alhamdulillah Pak di bazar-bazar juga lumayan banyak peminatnya gitu. Oke. Ini kemasannya, ini produk saya ini kemasannya, ini yang daging. Ini juga ada rendang telur, Pak. Wah, mantap. Rendang telur berarti ada telur-telurnya ada di situ atau enggak? Apanya, Pak? Telurnya juga di situ atau bumbunya aja? Ini telurnya kering, Pak. Telurnya kering. Ini crispy. Ini keripik. Keripik. Oke. Keripik telur. Keripik rendang telur. Ini ada juga kering rendang, Pak. Oke, jadi ini tiga produk ini produk unggulan gitu Pak. Alhamdulillah di bazar-bazar maupun orang yang mau berangkat umroh, mau berangkat ke luar negeri, traveling itu kebanyakan pelanggan saya yang untuk dibawa gitu. Jadi tiga produk unggulan ini yang mereka sering bawa. Oke. Nah biasanya kalau beberapa negara tertentu nggak boleh bawa daging masuk. Iya, benar. Jadi mereka bawa yang kering aja. Tapi saya punya pelanggan Pak, dia tuh di Australia. Jadi kadang mereka suka pulang ke sana. Jadi mereka pesannya bumbu rendang. Jadi saya selain jual produknya juga saya jual bumbu rendangnya. Jadi alhamdulillah ada beberapa pelanggan yang memang kayak toko roti gitu kayak resto. Dia memang memang memesan bumbu rendangnya gitu Pak. Oh, terus. Jadi untuk yang orang yang. Iya. Oke. Jadi dagingnya masak sendiri gitu ya di sana ya? Iya, kadang-kadang mereka kan bawa bumbu rendangnya aja, nanti mereka terserah mau masak pakai ayam atau mau pakai yang lain-lain kan bisa gitu Pak. Jadi nggak kena ini bawa daging, daging itu mereka nggak kena cekal, jadi cuma bawa bumbunya aja gitu, bisa lolos. Seperti itu. Oh iya betul. Itu, Pak. Iya, Australia ketat tuh. Ya, Australia ketat. Itu salah satunya pelanggan saya yang Australia. Tapi kalau yang ke negara lain yang traveling itu ke Eropa, ke manapun itu mereka alhamdulillah bisa lolos. Apalagi kalau, untuk umroh. Iya, kalau umroh mah semuanya bebas. Bebas. Iya. Soalnya yang negara-negara yang ketat itu yang punya industri pengolahan yang besar kayak Amerika, Australia gitu ya. Jadi takut ada penyakit iya, dari makanan. Mereka takut ya. Penyakit ini bukan penyakit manusia tapi penyakit buat wah mantap nih. Ini kayaknya bro ini lagi dengan perutnya apa gimana nih? Bro Andi perutnya kelihatan. Lanjut Om. Oke. Selama ini jualannya kemana? Langsung atau lewat reseller juga? Kalau saya masih online Pak, online dari WA. Pelanggan saya banyak kan dari online dari WA Pak. Itu yang udah rutin sering beli gitu.
baik mau hari-hari biasa ataupun yang pas mau puasa Ramadan itu pasti pelanggan-pelanggan yang udah rutin dan pelanggan baru. Oke, oke. Nanti bilangin sama Restu ya buat nyetok di rumah Siap Pak, siap. Insya Allah siap. ya. Oke. Kalau misalnya ada orang yang mau ngejualin bisa nggak? Bisa Pak. Udah ada beberapa orang yang mau jualin gitu jadi reseller gitu. Oh, oke, oke. Udah ada beberapa aja yang jualin. Iya, Belum. oke. Sip, sip. Saya juga jual ini Pak buat lauk-lauk yang siap sekali makan Pak. Apa Jadi itu? praktis juga ini. Itu apa tuh? Ini ada jengkol balado. Saya doyan itu jengkol Ini- balado. Ini ada cumi Pak, cumi pete. Waduh, lapar langsung, lapar. Ini ada ikan bili, cabai hijau. Waduh, iya, mau dicoba semua deh, mau dicoba yang sekali Iya, makan. Itu Ini inovasi ini Pak. Ya, itu kalau PIRT aja cukup nggak tuh? kalau untuk rendang itu harus BPOM Pak. Tapi saya alhamdulillah udah semuanya, udah legalitas udah, Haki udah, PIRT udah, halal udah. Tinggal BPOM aja yang saya belum karena memang dapurnya ini saya belum bisa gitu maksudnya untuk persyaratan BPOM ini gitu. Jadi Iya. baru sampai PIRT aja. Iya, itu harus misah sama rumah ya, dapur. Iya, iya Pak. Harus bisa. Saya belum sanggup. Itu pinjem aja dapurnya Mak Pau aja pinjem. Iya, ntar pinjam dapur Mapau. Nah, bilang aja Mak Pau, saya dapurnya di sana gitu. Mungkin Bapak bisa kali Pak membantu Pak fasilitasin UMKM buatin dapur kita untuk BPOM gitu. Jadi siapapun yang anggota OKOC ini bisa kalau mau buat BPOM gitu Bapak memfasilitasi gitu loh Pak. Oh, itu ide menarik banget tuh. Coba nanti saya pikirin Iya. ya. Boleh Pak. Jadi kita kan kadang-kadang UMKM ini kan nggak semuanya yang punya dana atau fasilitas dapur gitu harus pisah gitu kan, itu kan biayanya cukup besar juga Pak. Jadi siapa tahu Bapak punya ide gitu untuk memfasilitasi dapurnya itu gitu untuk kita UMKM bisa buat BPOM. Iya. Nah, Oma coba lihat di komentar itu ada namanya Mbak Dini Amelia, dia makanan lidah sapi tapi udah BPOM. Itu dia dari OKOC Forever di rumahnya di Depok, itu udah bisa ekspor. Nah, nanti tanya aja sama dia. Tanya gimana caranya. Itu ide itu boleh juga tuh. Mak Fau juga lagi ini nih, lagi monitor nih. Siapa tahu Mak Fau bisa kerjasama sama Mbak Dini untuk gimana sih bisa BPOM. Soalnya kalau bisa BPOM kan nanti distribusinya bisa lebih luas lagi. Iya Pak, benar Pak. Sekarang kan terhambatnya itu karena kan harus BPOM kan kita kan syaratnya juga. Iya. Ada sih Pak, waktu saya bazar gitu ada yang coba menawarkan, dia bilang saya bisa bikinin BPOM-nya, tapi saya tuh harus maklun berupa itu loh Pak, di kaleng gitu kayak sarden kayak gitu, nanti dia bikinin BPOM-nya sekalian gitu. Bisa itu maklun, saya maklun rendang 100 kilo. Baru dia bisa buatin. Maklunnya ke dia gitu. Iya, maklunnya ke dia. Jadi nanti udah langsung di packingin Pak. Udah dengan packingan seperti kaleng gitu, di kaleng. Jadi dia bilang sayang ini harusnya ini udah bisa ekspor katanya. Karena kan rasanya juga enak. Jadi waktu saya bazar di Terowongan Kendal itu dia selama 5 hari, tiap hari dia lewat, dia beli rendang saya jual nasi rendang. Oh iya Pak, saya tuh selain rendang juga siap saji,
saya tuh juga buat ini loh Pak, karena kan sebelumnya mungkin saya belum cerita kenapa itu namanya omah rendang. Omah itu kan sebenarnya bahasa Jawa rumah ya, karena kan saya juga orang Padang asli. Jadi itu saya sebenarnya buat brand itu tuh saya pengen bikin rumah rendang. Rumah rendang yang di dalamnya itu ada makanan olahan semua rendang gitu loh Pak, dari rendang. Jadi saya itu pengen punya rumah makan yang menyediakan orang yang suka makan rendang tapi nggak usah harus beli dalam kuantiti banyak gitu, misalkan harus kilo atau apa. Jadi dari situ saya coba buat inovasi, saya juga ada spaghetti rendang, sushi rendang, nasi goreng rendang, ada tumpeng Padang gitu Pak. Jadi alhamdulillah tumpeng Padang tuh orang dinas juga udah sering pesen, orang-orang Pertamina, kantor perkantoran Pak, kantoran kalau ada acara tuh mereka sering pesen tumpeng Padang saya gitu Pak. Jadi saya juga kalau misalkan ada bazar, saya juga lihat gitu. Ini bazar untuk kalangan apa? Misalkan untuk anak-anak muda, anak-anak kampus. Itu saya bawanya kayak gitu, spaghetti rendang, sushi rendang. Karena kan memang cocok dengan makanan-makanan mereka. Tapi kalau saya misalkan bazar di wali kota, di balai kota, saya bawa yang kemasan ini gitu. Yang lauk-lauk itu udah pasti laku. Kayak rendang jengkol gitu. Nasi rendang itu udah pasti laku. Jadi gitu Pak. Jadi selain dari kemasan juga, saya itu buat olahan siap saji gitu, makanan siap saji yang memang bisa dibawa kemana-mana gitu, itu Pak. Jadi itulah storytellingnya Omar Rendang, kenapa saya pengen mewujudkan gitu loh Pak. Insya Allah semoga bisa tercapai gitu, bikin rumah rendang itu dengan brand saya itu Pak. Oke, oke. Keren, keren. Visinya jauh sekali. Masya Allah. Tabarakallah. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya nih dari saya nih. Pertanyaannya adalah, apakah, ini buat dua-duanya nih, apakah pernah punya pengalaman yang rasanya jamu gitu, pahit gitu ya, terkait usaha? Ini pasti pernah Pak. Pernah banget Pak, pasti Pak. Pernah Pak. Nah, ada nggak yang pengalamannya mau dibagi buat kita supaya teman-teman bisa belajar, nggak usah harus mengalaminya, tapi mereka bisa mengambil hikmahnya. Silakan Wah, Bro Andi. pernah banget Pak. Pernah Pak, ini Pak aku cerita waktu pertama COVID banget tuh Pak. 2021 lah kalau nggak salah. Itu sampai share pun kita nggak megang duit Pak. Itulah awal-awal COVID. Cuman ya kenapa ya kita cobalah istilahnya, ada WhatsApp, ada pulsa, kuota, kita coba share lah, broadcast ke seluruh kedai kopi yang ada di Jakarta lah. Ya alhamdulillahnya 1-2 kedai kopi tuh ngejawab kopi apa yang lagi ready, kopi apa yang lagi ready. Ya dari situlah, wah cobainlah, kirimlah tuh semua Pak. Alhamdulillahnya kita pas pertengahan COVID tuh lancar ininya Pak, pesanan kopi buat kedai-kedai kopi. Nah mulai nggak lancarnya pas PSBB itu digalakan Pak. Mulailah turun lagi, itu landai lagi. Gitu Pak. Pernah Pak, nggak punya duit Pak. Terus gimana tuh? Menyikapinya gimana, jalan keluarnya? Ya jalan keluarnya, saya punya prinsip, selama tangan masih ada, kaki masih ada kan berarti masih bisa cari duit yang lain Pak. Itu dia, ya istilahnya Allah ngasih ada kuota, ada pulsa, ya udah broadcast aja dulu. Namanya usaha, gagal enggaknya kan kita nggak tahu, yang penting coba dulu Pak, kalau aku sih Pak. Makanya sampai sekarang masih settle lah Pak. Alhamdulillah. Gitu, Omsetnya juga stabil ya? Masih stabil Pak kita. Justru karena COVID kemarin kita dalam gang, jadi COVID itu nggak ada artinya Pak. Jadi orang minum kopi nggak pakai masker di dalam gang. Jadi kan Satpol PP nggak ada razia. Oh iya, keren, Gitu, Pak. keren. Ini kalau gangnya tuh yang masuknya dari mana ya? Gangnya itu kita di Gang Sumbagra Pak, masuknya dari Rumah Bersalin Patasuti, tempat dulu Pak Sandi ngirim lele Pak, yang rumah susun. Oh,
Rumah bersalin apa? Panti Astuti. Panti Nanti Astuti. Astuti. Iya, Pak. Oke. Oke, Mampir, iya Pak. benar juga ya. Iya dong, Iya. insya Allah. Insya Allah. Oke, Iya, Pak. Ditunggu tuh, Pak. itu Aku sama kelihatannya Bapak. yang bapak-bapak lagi ngopi itu kayaknya seru banget tuh. Seru, Pak. Oh, dia Buat nongkrong. iya. Kalau biasanya orang ngopi-ngopi harus pakai lengkap itu pakai singlet aja. Cemilan. Lagi Jadi bingung, Pak, menjelaskannya. Semuanya kita siap. Oke, thank you Bro Andi. Oma silakan. Sama-sama, Bro. Siap. Sharing. Ya, pernah juga sih Pak, waktu pas pandemi khususnya gitu kena itu juga dampaknya juga. Tapi alhamdulillah ya itu tadi saya coba berpikir ini stuck gini ya, kita nggak bisa jualan, gimana ya akalnya. Akhirnya saya bikin kemasan kayak 3-in-1 itu loh Pak, dalam satu pouch itu saya bikin 3 macam varian, kayak ada rendang basahnya, rendang keringnya, terus kayak kering kentang. Jadi maksudnya orang kan nggak bisa keluar rumah, jadi orang mau makan, dia bisa gitu untuk sehari itu 3 varian itu gitu. Jadi saya coba gencarin di Tokopedia, itu alhamdulillah responnya bagus gitu Pak. Dan mulai usaha 2016, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bertahan. Alhamdulillah. Gitu, Pak. Amin. Alhamdulillah. Kalau dulu sebelumnya ini ya kerja kantoran gitu. Background saya desainer Pak, seni rupa, desain baju, kerjanya di retail. Oke. Jadi selain rendang sebelumnya tuh sebenarnya tuh saya mainnya di fashion Pak, tapi tetap sekarang masih juga terima orderan seragam kantor, kayak seragam BPJS tuh mereka kalau ada acara-acara itu pasti selalu tiap tahun pesan gitu. Jadi saya mainnya seragam kantor Pak, kemeja kantor gitu. Main itu sebenarnya sih dulunya memang usahanya itu dulu gitu, tapi setelah saya pensiun dini 2015, 2016 saya coba usaha rendang karena kan memang dari ibu saya juga Pak, dari nenek-nenek. Jadi bahan-bahan ininya penggorengan apa semua itu dari turun-temurun, bahkan resepnya juga gitu dari turun-temurun. Jadi ya udah tinggal lanjutin aja. Oke, jadi habis pensiun dini ya? Iya. Terus berpikir nggak kira-kira, waduh ini harusnya dari dulu nih pensiun nih? Benar Pak, berpikir seperti itu Pak, menyesal. Makanya anak saya dari sekarang saya didik jadi entrepreneur. Jadi ya yang satu dia memang udah usaha kayak semacam makanan gitu, gyoza. Yang satu yang laki itu dia buka lapak. Jadi di gerobak dia bikin usaha, bikin batagor isi. Jadi batagornya beda dari yang batagor yang udah ada, dia isinya di kekinian karena kan anak-anak milenial gitu. Jadi dia isi kayak the crepes, diisi sosis pakai keju gitu. Jadi itu saya bilang mulai deh usaha, jangan kayak udah keburu kerja lama gitu baru pensiun baru usaha. Menyesal juga sih Pak, tapi ya nggak apa-apa. Masih tetap kita bisa jalanin sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Oke, makasih ceritanya Oma. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya sebenarnya bukan pertanyaan. Saya buka kesempatan buat Bro Andi sama Oma untuk bertanya kepada saya segala sesuatu terkait usaha. Mudah-mudahan bisa jawab. Kalau enggak saya bilang ke Mak Fau tolong jawabin dong. Oke. Silakan Ya, Pak. Pak, mau nanya Pak, kita kan usaha di kopi nih Pak, istilahnya pengen yang paling susah itu kan memarketingkan satu tempat ini supaya istilahnya dikenal atau banyak customer yang datang ke sini. Kiat-kiatnya apa sih Pak supaya customer tuh minimal datang lah, baru kita sajikan yang terbaik lah, gitu Pak.
Oke, ini berlaku juga sih sebenarnya buat Omar Rendang. Iya, benar. Karena kan yang jualan rendang juga banyak, Pak. Nih teman-teman kan bisa, tadi kan kata Bro Andi, usaha di kopi. Tapi kadang-kadang kita, atau di rendang, kadang-kadang kita tuh suka kurang tajam gitu ya, mengidentifikasi produk kita sebenarnya apa sih. Jadi bukan produk minuman atau produk rendang dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau usaha kecil atau baru mulai atau mikro gitu ya, itu atau usaha rumahan itu sebenarnya produk tertingginya itu adalah relationship ya. Jadi silaturahmi yang dijual sebenarnya adalah silaturahmi dari kita. Jadi bukan produk kita yang kita jual. Orang akan merasa kalau kita ya misalnya kopi disuruh bersaing sama kopinya Starbucks ya pasti jauh lah ya ketinggalan. Tetapi yang Starbucks nggak bisa itu adalah silaturahminya. Karena Starbucks yang punya kan orangnya udah bukan berdiri jualan kopi. Kalau ini jualan kopi itu adalah ownernya. Nah, hubungan pribadi itu, pertemanan itu, silaturahmi itulah sebenarnya produk yang lebih dicari ya. Kayak ini deh, kayak orang tukang potong rambut ya. Yang dia jual itu adalah branding dirinya. Dia mau pindah ke tempat manapun gitu ya, ke salon manapun yang dikejar orangnya. Ya, jadi itu yang teman-teman harus senantiasa pikirin. Kalau kita itu punya produk, kadang-kadang mikirnya adalah produk yang dibeli sama orang. Tapi sebenarnya orang itu lebih beli obrolan sama kita, terus nongkrongnya, terus duduk di gangnya, berisiknya gitu. Itu mereka lebih senang itu ya daripada hanya kopi. Karena kalau hanya kopi aja berdiri atau dijual di Alfamart atau Indomart itu, ya dia pasti akan tenggelam sama yang lain-lain kan. Ya packagingnya lebih bagus, terus harganya lebih mungkin bisa lebih masuk karena mereka bikinnya volume kan besar. Nah jadi jangan lupa personal branding itu adalah sesuatu yang kita jual, bukan hanya produk branding. Jadi branding itu adalah pandangan orang terhadap produk kita. Nah kalau produknya udah besar, udah kemana-mana, produknya boleh berdiri sendiri kayak Starbucks gitu ya. Tapi kalau misalnya dia belum sampai sana, yang dijual adalah orang melihat Bro Andi itu gimana, itu yang dijual. Ya, jadi kalau misalnya mau lebih banyak orang datang lagi, Bro Andi harus berteman lebih banyak lagi ke orang-orang. Harus keliling, ketemu komunitas-komunitas. Arisan-arisan pun ikut gitu ya, tanpa lelah tuh. Nah baru orang-orang bilang, wah mantep nih Bro Andi nih, saya pengen deh nyobain hasil racikannya dia atau tempatnya dia, usahanya. Jadi yang dijual itu adalah diri sendiri. Ya, diri kita sendiri sampai nanti satu saat udah terkenal kue atau makanan atau rendang atau kopi kita, baru kita bisa pelan-pelan gitu ya. Nggak terlalu ngejual yang branding diri kita, personal branding. Ini berlaku juga buat kalau politisi nih. Kalau Bro Andi tahu sama tahu, kan politisi itu baru-baru ya, orang yang mau masuk politik. Yang dia jual apa? Dia belum pernah dapat hasil kerja, orang belum lihat. Yang dia jual adalah dirinya sendiri. Nama baiknya, udah itu terus cara dia bergaulnya, terus cara dia memberikan solusi buat orang lain, kualitas silaturahminya,
nolong orangnya, itu yang dinilai sama orang sehingga mereka mau datang ke toko Brew Nusantara, ke Kopi Nusantara, sama atau ke Omah itu ya. Jadi bukan hanya produk branding atau kualitas, harga, delivery sama servisnya produk, tetapi diri kita juga. Ya, jadi kualitas pertemanan, silaturahmi kita itu kualitasnya gimana. Terus kalau berteman dengan kita, ya ongkosnya murah deh gitu ya. Ongkosnya nggak mahal. Kalau berteman kan ada juga yang berteman harus nongkrong di kafe mahal tuh gitu. Harus ke rumah makan mahal juga dan seterusnya gitu ya. Terus kita kalau di personal branding delivery itu kita selalu merespon segala sesuatu cepat. Udah itu kita ringan tangan ya. Ringan tangan tuh apa sih? Enteng. Gampang bantu, Pak. Iya, gampang bantu. Ada satu lagi tuh bukan Rajin ringan tangan, gampang enggak. Kalau ringan tangan yang satu lagi apa tuh yang gampang ngegaplok? Gamen tangan itu. Enteng tangan. Iya, jadi kita mudah membantu orang dan seterusnya. Itu kan delivery, itu termasuk servisnya juga. Jadi memang kita memperlakukan orang lain itu seperti perintah agama aja, buat mereka senang dan seterusnya, nanti Allah bukakan pintu rezeki buat kita. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan membantu. Kalau Oma ada Siap, pertanyaan Bapak. nggak, Oma? Iya Pak, mungkin nggak beda jauh sih Pak. Kayak gitu rendang kan juga banyak nih pengusaha-pengusaha rendang. Bapak bisa kasih ini nggak input gimana sih? Maksudnya biar kita bisa tetap eksis gitu, tetap rendang kita, saya Oma Rendang bisa tetap berjalan selain yang tadi tujuan saya itu membuka Oma Rendang gitu. Maksudnya saya udah mencoba gitu, produknya udah dibagusin, makin lama makin terus makin orang bilang ya enak gitu rendangnya. Terus mungkin packaging kali Pak. Menurut Bapak packagingnya seperti ini bagaimana Pak? Menurut saya sih packaging itu kayak udah saya nanti harus lihat dulu ya dari dekat, tapi Ya. Udah nggak, bukan biasanya kan cuma pakai plastik gitu tuh ya. Kalau ini udah menurut saya sih udah baik ya. Nah, jadi pertanyaan orang itu kalau makanan itu adalah selalu food safety. Jadi keamanan dari makanan. Minuman juga gitu ya. Kalau buat Bro Andi juga itu kan kebersihan di tempat kita jualan, terus apalagi nanti kalau udah mulai kemasan gitu ya, kopi kemasan itu orang biasanya kalau halal aja itu udah percaya, tapi kan kita aturannya adalah BPOM ya. Jadi mau nggak mau itu harus menjadi suatu target di 2025 ini, harus menjadi suatu target. Karena kalau misalnya packaging sebagus apapun, tapi kita kurang di perizinan, itu bisa senjata makan tuan tuh istilahnya. Jadi kita udah bikin banyak-banyak, tahu-tahu kita di nggak boleh dijualan gitu ya, gara-gara nggak punya itu. Nah, untuk sementara waktu ya tulis aja untuk kalangan sendiri gitu. Ya, jadi untuk menyiasatinya untuk komunitas sendiri atau terbatas. Jadi selalu semuanya itu dimulai dari pertemanan, dari silaturahmi, dari mulut ke mulut. Terus kalau untuk usaha kecil itu yang paling penting adalah kita banyakin orang yang mau bekerja sama, bermitra dengan kita.
ya menjadi channel distribusi kita. Jadi kalau misalnya kita sendirian yang jualan, terus ketimbang dengan ada 10 orang lagi yang mau bantu jualin kita, pasti hasilnya mengikuti. Banyak. Ya, jadi kita nggak harus melulu fokus di produknya, tapi fokus di gimana cara distribusinya. Ya. Jadi channel distributionnya itu seperti apa. Nah itu biasanya teman-teman di usaha kecil itu fokusnya di produk dan produk gitu ya. Tetapi suka lupa untuk kita channel distribusinya tuh lebih baik menjadi reseller, entah itu bikin tadi udah benar tuh bazar di mana-mana itu udah ikut bazar itu udah cocok ya. Jadi cara kita untuk mengenalkan diri kita kepada semua orang. Nah kalau sekarang itu kalau jualan lewat Tokped dan seterusnya itu juga mengundang untuk teman-teman bisa menjadi dropshipper ya dari kita. Tapi kalau makanan itu kan biasanya dia ada expiration date-nya, maka itu yang keringnya itu bisa lebih laku kalau di Tokopedia atau di tempat lainnya. Jadi nggak ada kata, kalau misalnya dulu kita kerja di kantoran itu sebutannya 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5. Tapi kalau kita jadi pengusaha, itu kita beralih dari 9 to 5 menjadi 24/7. 24/7. Nggak ada jamnya. Ada jamnya. Artinya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, itu selalu mikirannya mengenai gimana caranya usaha kita bisa lebih manfaat buat diri, buat keluarga, buat tetangga, buat masyarakat. Ya, jadi itu yang senantiasa. Nah, misalnya Bro Andi, Oma itu juga melakukan pendampingan buat teman-teman anak-anak muda untuk usaha. Itu walaupun unsur rupiahnya itu belum tentu ada buat kitanya, tetapi itu adalah cara kita untuk menguatkan ekonomi masyarakat setempat, menguatkan anak-anak kita lulusan yang sekarang tantangannya besar adalah mereka tuh pengennya yang pakai dasi gitu ya, pakai dasi atau pakai startup gitu, kerjanya yang keren, yang gede gitu. Enggak semuanya harus gitu. Yang penting ada penghasilan dan kita mengajarkan atau mendampingi gimana caranya mereka mendapatkan penghasilan yang halal, baik, terus bisa stabil, bisa survive. Udah itu terus baru satu waktu bisa bangkit, habis itu baru bisa tumbuh, ya tumbuh besar. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman, pikirin selalu adalah gimana kita bisa stabil, ya bisa survive. Nah kalau udah bisa survive, udah itu terus baru kita mikirin gimana caranya bangkit, nambah orang, nambah reseller, terus mempekerjakan orang lain di tempat kita. Nah itu untuk bangkit. Ya, habis itu harus stabil juga. Baru kemudian kita mikirin, oh ya produk kita bisa nambah banyak, bisa jual ke luar negeri dan seterusnya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang didiskusikan di sini bisa manfaat bukan buat Oma dan buat Bro Andi aja, tapi buat yang lain yang dengerin rekamannya. Nah terakhir Bro Andi sama Oma, ada nggak kata-kata penutup buat pesan-pesan buat teman-teman yang lain kalau mereka mau mulai usaha atau udah punya usaha mau bertahan atau udah punya usaha mau meningkat? Apa tuh kira-kira Bro Andi? Ininya Pak, ya namanya pengusaha, kerjanya itu cuma berusaha Pak. Hasilnya apa, bagus atau tidak di depan, ya kita sebagai pengusaha kecil hanya tugasnya berusaha. Jadi buat teman-teman yang mulai usaha, berusaha aja dulu.
hasilnya apa kita bakalan tahu di kemudian hari. Usaha nggak pernah bohong. Intinya itu, Pak. Oke, thank you Bro Andi. Silakan Oma. Sama-sama, Bapak. Kalau dari saya sih ya Pak, bisnis itu bisnis besar itu dimulainya dari yang kecil. Jadi jangan malu kalau memang kita gagal. Jadi jangan ikutin orang banyak, karena biarin aja orang banyak yang mengikuti kita gitu. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, bener banget Oma. Itu yang kita pakai live sekarang itu yang namanya handphone yang seperti Apple itu dulu mulanya dari garasi rumahnya sendiri. Jadi semuanya harus mulai dari awal, semuanya harus mulai dari kecil, semuanya harus mulai dari sendirian, semuanya harus mulai dari pelan. Nah, teman-teman nanti bertumbuh ke depannya itu sepenuhnya desainnya Allah tuh ya, sepenuhnya desainnya Allah. Karena pohon rezeki kita masing-masing ada yang beringin gitu ya, ada yang pohon bayem, bayem pohon bukan? Ya, pokoknya itu. Tapi intinya adalah semuanya disyukuri dan yang paling penting adalah berkah ya. Sekali lagi Amin. terima kasih udah meluangkan waktu hadir Sama-sama. di sini. Sama-sama, Terima Pak. kasih sekali Pak. Terima kasih, Udah Bapak. dapat ilmu, Sami-sami Jangan dapat lupa masukan berkunjung ya, dari Pak. Bapak. silaturahmi terus ya. Siap, Iya, Bapak. siap. Insya Allah Pak. Oke, saya sudahi dulu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Bapak. ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang dari tadi belum dibalesin siapa? Tadi ininya saya tuh mandek. Coba saya scroll di sini. Teman-teman dari tadi saya nggak baca. Oh, ada Waalaikumsalam. Ada Ica. Makasih Ica. Semangat terus Ica. Bikin kaosnya. Terus apa lagi? Bikin apa lagi? Bikin alat-alat tas-tas, merchandise, segala macam ya. Oke, Dini makasih tadi udah ikut komentar juga. Maaf, nanti Dini bisa jadi narasumber digital sama yang tadi buat BPOM juga. Terus kerjasama antara Perwira dan OKOC Forever ya. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode 458 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.